Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, ini mata masih sembab, belum mandi. Dari kemarin baru tidur 1,5 jam. Ya, ngapain bang? Ya ngutak-atik masalah HP. Bukan masalah HP ya, masalah YouTube. Nah ini gini teman-teman. Jangan gagal fokus dengan yang di belakang ya, karena yang di belakang ini isinya gombale mukio, gombale mukicem, gombale muki, mukiti. Fokus sama ilmunya saja. Udah biarkan lah, lupakan yang di belakang ya, latar belakangnya. Karena ini gini teman-teman ya. Untuk dari kemarin kan kita sudah bahas tentang channel campur-campur. Channel campur-campur itu sebenarnya bisa berkembang apa enggak ya? Pusing saya ingin memecahkan masalah ini sebenarnya, tapi baru ketemu jawabannya. Ya, baru ketemu sistemnya bagaimana. Karena selama 4 hari ini terus saja saya otak-atik ya, supaya nanti kalaupun apa yang saya sampaikan ini salah tidak terlalu melenceng terlalu jauh ya. Tapi yang jelas di atas 50 di atas 50% mendekati 70% mudah-mudahan ini adalah benar karena sudah kita otak-atik. Kalaupun ada kesalahan ya wajar ya. Jadi begini, untuk channel campur-campur ya, untuk channel campur-campur kadang-kadang begini, ini nanti teman-teman bisa terapkan ya. Sorry ya masih agak sembab. Nggak apa-apa dah, ya namanya belum mandi bro. Misalnya channel mancing, karena channel mancing ini kadang-kadang kan 2-3 hari nggak upload video karena memang susah mencari konten ya, kadang-kadang mancing nggak dapet, sudah keluar biaya segala macam. Dan ingin ke channel masak-masak atau channel mainan atau mungkin channel jalan-jalan, apakah ini bisa dijadikan satu tema? Bisa sebenarnya bos, bisa ya. Jadi di videonya ini seakan campur-campur, tapi algoritma ini sebenarnya membaca ini sebuah satu satu tema atau satu niche. Padahal ya videonya memang campur-campur, ada yang mancing, ada yang masak, ada yang jalan-jalan, ada yang bermain dengan anak, semuanya di videoin. Tapi begini, misalnya teman-teman punya channel mancing contohnya ya, channel mancing. Kebetulan yang karena kehabisan ide atau mungkin perlu modal tinggi untuk mancing ya, itu pun kalau dapat. Kalau nggak dapat kan ya zong artinya kan. Jadi gimana caranya supaya temanya itu seakan-akan masih seperti channel mancing padahal lagi ngerekam istri di rumah. Teman-teman dimulai aja dari sini. Tapi ini jangan terlalu panjang ya, tapi minimal 30 detik ke atas lah, 31 detik, 32 detik, 31 detik ke atas, tapi jangan sampai 1 menit. Misalnya channel yang sudah ada, yang video yang diupload itu channel mancing, dan karena nggak ada waktu untuk mancing, rekam istri yang lagi masak di dapur, ya sudah dengan pakaian seperti orang mancing ya untuk 30 detik pertama. Teman-teman bisa sampaikan begini, teman-teman subscriber ataupun siapapun, ini hari ini kita tidak mancing ya karena memang cuaca lagi tidak mendukung misalnya, atau mungkin ada kesibukan lain misalnya, tapi kita akan coba bantu istri masak aja lah. Kebetulan kemarin dapat ikan itu banyak ya saat mancing kemarin, kan masih banyak itu, masih masih kata-katanya mancingnya masih banyak. Jadi untuk mancingnya besok saja, kita ikutin sekarang istri masak, yuk ke dapur. Nanti yang diupload yang video panjangnya itu video masak-masak, sedangkan tema teman-teman adalah mancing ya. Di awalnya teman-teman bisa pegang pancing seakan-akan mau berangkat mancing tapi nggak jadi karena mungkin cuaca terlalu panas teman-teman, ya kita bantu istri masak aja ya sudah. Akhirnya yang diupload yang berhubungan dengan masak-masak, tapi di awal video di 30 detik pertama kan teman-teman sudah ada video teman-teman untuk mancing kan, sudah ada video teman-teman saat megang pancing mau berangkat. Mungkin besok lagi eh, channel anak, misalnya besok lagi mau ngerekam anak ya, anak lagi bermain direkam, ya sudah. Teman-teman, sebenarnya saya mau berangkat mancing, ini sudah pakaian mancing, tetapi kebetulan anak saya mau ikut. Kan nggak mungkin anak kecil diajak mancing, akhirnya ya sudah, kita main aja dulu sama anak ya. Mancingnya nanti kita tunda saja. Akhirnya yang direkam adalah anak-anak itu. Anakmu yang lagi bermain itu direkam. Sudah. Minimal berapa bang? 30 detik. Ya, 30 detik. Setelah itu besoknya lagi kalau memang mau mancing ya sudah mancing, di-upload lagi konten mancing. Ternyata mau mancing, satu males, yang kedua nggak ada bensin, modal nggak ada. Jadi mau ngerekam apa lagi?
ngerekam lagi jalan-jalan ke mall ya, ngerekam lagi jalan-jalan ke mall. Jadi tetap di awal di 30 detik pertama itu, yuk teman-teman, saya sebenarnya mau pergi mancing ya. Sudah di jalan, tapi tiba-tiba istri saya nih mau ngajak jalan-jalan karena anak saya nangis. Ya sudahlah, kita nggak usah mancing lah, nanti sore aja. Nah, sekarang kita jalan-jalan dulu, nemenin anak istri, karena anak istri adalah atau keluarga adalah yang utama ya. Jadi mancingnya besok saja atau nanti sore saja ya. Akhirnya yang direkam apa? Saat teman-teman ngajak istri atau mungkin lagi jalan-jalan, padahal tujuan fokus utamanya ya memang jalan-jalan. Nah, ini kenapa kok harus ada durasi di 30 detik pertama ini? Ada teman-teman saat sudah menggunakan pakaian mancing dan nggak jadi gitu loh. Tapi nanti dalam narasi berikutnya saat jalan-jalan ya sekali-kali disebut, sebenarnya di mall ini ya cuma kayak gini aja, kalau saya sih enak mancing sebenarnya, tapi ya karena istri mau ya udahlah, nggak usah, mancingnya diabaikan dulu, kita temenin dulu. Di narasinya itu teman-teman bisa sebut ya, mancingnya bolak-balik. Itu sebenarnya masih terkait algoritma itu. Jadi walaupun itu seakan-akan kan yang diupload itu kan macam-macam, ada mancing, ada masak, ada jalan-jalan, ada anak. Kadang-kadang kita ngerekam saat apapun itu namanya, masih campuran. Tapi di 30 detik pertama itu usahakan ada narasi yang berhubungan dengan mancing, karena tema awalnya adalah mancing. Nah, apakah itu berbahaya? Enggak. Ya enggak. Apalagi teman-teman punya 2 HP, anak punya, istri punya, nanti dioplos videonya ya. Tetap dioplos dengan channel mancing atau channel besar. Tujuannya apa, Bang? Tujuannya supaya ada keterkaitan algoritma ya. Sudah terkait. Udah. Jadi tujuannya sebenarnya mengaitkan algoritma aja. Karena algoritma ini kan misteri. Sekali lagi bolak-balik kan sudah kita jelaskan kalau algoritma ini adalah misteri. Jadi perlu pembelajaran, perlu metode-metode khusus, dan mungkin teman-teman terus SEO-nya gimana, Bang? Boleh dikasih, ya boleh dikasih. Nanti mungkin ada juga yang menyangkal konten ini, ada juga, dan bakalan ada juga, ya. Kenapa? Kok bisa begitu tuh? Ya tetap aja channel yang berhubungan dengan campur-campur. Kalau tekniknya seperti itu, mendingan menggunakan SEO, bro, ya. SEO atau apa namanya itu, tutorial yang membahas SEO ya yang dipahami cuma seputaran SEO. Padahal ada jalan yang lebih mendekatkan teman-teman untuk lebih cepat prosesnya selain dengan SEO. Ya, itu SEO ini penting nggak penting? Ya, penting nggak penting. Kalau dipadukan lebih bagus. Kalau enggak ya sudahlah, enggak usah ngurusin yang gitu. Yang penting lakukan saja lah dengan teknik-teknik yang memang sudah teman-teman pahami ya. Banyak kok yang menggunakan SEO sampai jutaan itu juga channelnya tenggelam. Sudah 3 tahun menggunakan SEO akhirnya tenggelam juga channelnya ya, karena tidak memahami bagaimana sistem kerjanya. Yang dibahas itu aja, dari peraturan ke peraturan, dari pedoman komunitas ke pedoman komunitas. Iya, itu memang disarankan oleh YouTube, jangan melanggar aturan YouTube. Ya, jangan melanggar pedoman komunitas dan segala macam. Iya, itu pedoman komunitas itu juga bakalan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalau kita ngikutin itu aja, YouTube is business, ya. YouTube itu bisnis. Pedoman komunitas itu ini dibuat supaya teman-teman itu melencengnya nggak terlalu jauh, melenceng dikit-dikit juga nggak masalah. Yang penting itu tetap menghasilkan. Menghasilkan apa? YouTube tetap untung, itu nggak ada masalah. Misalnya dari 100% kalau memang melencengnya itu dinilai 100, lo melenceng 5%, 10% itu masih aman. Kecuali melencengmu terlalu jauh sampai 75%, ini masalah. Tapi kalau nggak melenceng juga, ya channelmu nggak berkembang juga. Jadi intinya itu loh, intinya sesuaikan aja dengan karakter channelmu mau dibawa kemana, keputusannya ada di teman-teman. Nggak ada salahnya mencoba metode ABC supaya apa? Supaya teman-teman nanti benar-benar ketemu sebenarnya maunya subscribermu itu apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi jangan
mempelajari sebuah metode atau sebuah teknik atau sebuah trik ini langsung teman-teman telan mentah-mentah. Coba aja makan durian langsung tuh telan. Nyangkut di tenggorokan. Ya. Jadi jangan mudah sekali menjudge seseorang bahwa oh ini salah, nggak boleh. Saya juga nggak mengajarkan seperti itu. Jangan belajar di tempatnya si A, si B atau si C. Jangan belajar SEO. Nggak juga seperti itu. Belajar SEO penting ya. Itu kalau memang teman-teman menguasai itu ya sudah. Tapi bagi pemula mempelajari SEO itu berkembang tiap hari, tiap bulan, tiap tahun tuh berkembang terus. Kamu mempelajari SEO, metadata, judul, thumbnail, segala macam. Kamu belajar 5 tahun ya, yang ada cuma belajar tok tapi nggak pernah memulai. Yang ada kenapa? Kamu paham SEO tapi nggak pernah memulai YouTube. Terus apa yang terjadi? Ya kapan kamu sukses? Ya, jadi nggak bisa seperti itu. Jadi belajar tuh sambil berjalan ya. Jadi itu adalah teknik bagaimana supaya channel campur-campur ini bisa berkembang. Sebenarnya sebelumnya sih sudah kita bahas tentang ini, tapi ada juga yang memang tidak bisa memahami bahwasanya channel satu tema itu harus ada keterkaitan antara video yang satu dengan yang lain, walaupun gambarnya tidak sama. Ya, walaupun videonya tidak sama, tapi kalau bahasa itu diulang berulang-ulang, itu juga akan terkait. Tapi ini adalah solusi kedua bagaimana caranya supaya channel teman-teman itu bisa berkembang kalau yang sebelumnya itu tidak dipahami juga ya. Tidak dipahami juga. Karena daya pikir kita ini beda-beda, Bro. Ya, ada yang sekali nonton itu langsung paham, ada yang 2 kali nonton langsung paham, ada yang nonton harus berulang-ulang itu juga baru bisa memahami. Ada yang sampai puluhan kali menonton, oh maksudnya seperti ini. Ada yang terus saja diputar-putar, makin lama diputar, makin pusing dan makin gak paham. Itu ada juga ya, tergantung sumbunya ya. Tergantung bahannya ya. Kalau bahannya cerdas ya jadi cerdas. Tapi kalau sumber awalnya itu biasanya agak lelet ya. Akhirnya ya kita ikut-ikutan lemot juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam buat keluarga. Terima kasih.